Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang penggabungan usaha. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya ingin memperkenalkan rekan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dede Kotima. Yang kedua ada Lediana Yunita Dewi. Yang ketiga ada Maria Oktaviana Winnie. Yang keempat ada Nur Ajijah. Yang kelima ada saya sendiri, Romanda Reja Kusuma. Dan teman saya yang keenam ada Cindy Julian. Sekarang kita masuk ke materinya. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Dede Kotima. Untuk Dede dipersilakan. Pengertian penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah penyatuan entitas-entitas usaha. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 22, paragraf 8 tahun 1999. Penggabungan usaha bisnis combination adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi. Karena satu perusahaan menyatu dengan uniting with perusahaan lain atau memperoleh kendali kontrol atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Sedangkan menurut Hadori Yunus, penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis. Materi selanjutnya yaitu sifat penggabungan usaha. Yang pertama adalah horizontal integration, adalah penggabungan usaha dalam lini usaha atau pasar yang sama. Yang kedua adalah vertical integration, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut, tahapan produksi dan atau distribusi yang sama. Yang ketiga yaitu conglomeration, yaitu penggabungan perusahaan dengan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Alasan penggabungan usaha. Alasan untuk memilih penggabungan usaha sebagai alat perluasan adalah 1. Manfaat biaya. Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui pengembangan. Hal ini benar terutama pada periode inflasi. Yang kedua, risiko lebih rendah. Membeli produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil risikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya. Penggabungan usaha kurang berisiko terutama ketika tujuannya adalah diversifikasi. Yang ketiga, penundaan operasi pengurangan. Fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah yang lainnya. Yang keempat, mencegah pengambilan alihan. Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah pengakuisisian di antara mereka. Karena perusahaan-perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah diserang untuk diambil alih, beberapa di antara mereka memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik melawan usaha pengambil alihan oleh perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan dengan rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi biasanya bukan merupakan calon pengambil alihan yang menarik. Dalam industri perbankan, contohnya, bank-bank yang independen mengakuisisi bank-bank tetangganya untuk memperluas pangsa pasar dan berkembang menjadi bank regional. Bank menggunakan penggabungan sebagai suatu cara untuk mencegah pengambil alihan oleh bank asing. Yang terakhir, akuisisi harta tidak berwujud. Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun berwujud. Selanjutnya, metode akuntansi penggabungan usaha, yaitu ada dua. Yang pertama, metode penyatuan kepemilikan. Diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah suatu kesatuan dan secara relatif
tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Yang kedua, metode pembelian. Asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Selanjutnya, prosedur akuntansi penggabungan usaha. Metode penyatuan kepemilikan. Yang pertama, semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung akan dinilai pada nilai buku saat dilakukan penggabungan. Yang kedua, misalnya nilai investasi pada perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. 3. Bila terjadi selisih jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas ataupun aktiva lainnya dengan jumlah aktiva bersih yang diperoleh, maka harus diadakan penyesuaian terhadap modal perusahaan yang akan digabung. Yang keempat, laporan keuangan gabungan adalah jumlah dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Kemudian, metode pembelian. Pertama, menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai sewajarnya. Yang kedua, mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya atau biaya perolehan. Yang ketiga, membuat jurnal pemilikan aktiva akan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Selanjutnya adalah PPN atas penggabungan perusahaan. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas penjualan barang kena pajak oleh perusahaan kena pajak, di mana barang kena pajak ini mengalami penambahan nilai atas barang tersebut. Misalnya ketika barang tersebut ada di pihak penjual, maka nilai barang tersebut sebesar harga perolehannya. Misalnya 100.000, selanjutnya barang tersebut dijual dengan harga 120.000, maka ketika berpindah barang tersebut ke pihak pembeli, maka nilai barang tersebut berubah dari 100.000 menjadi 120.000. Hal ini artinya ada kenaikan nilai atas barang tersebut sebesar 20.000. Oleh karena itu, atas barang tersebut akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Apabila kita hubungkan dengan proses penggabungan perusahaan yang telah diuraikan pada sesi sebelumnya, bagaimana perlakuan pajak pertambahan nilai atas penggabungan tersebut. Sesuai dengan ilustrasi barusan, maka sepanjang penggabungan tersebut dicatat dengan menggunakan nilai buku, maka penggabungan tersebut tidak akan dikenakan PPN. Sementara apabila dengan menggunakan nilai hasil penilaian kembali atau revaluasi, maka nilai aktiva akan lebih tinggi, sehingga ada unsur kenaikan nilai dan perusahaan tersebut, maka wajar apabila atas dasar evaluasi tersebut dikenakan PPN. Ya, jadi selanjutnya itu ada bentuk penggabungan usaha. Yang pertama itu ada merger, penggabungan usaha dengan jalan satu perusahaan membeli perusahaan yang lainnya. Yang kedua ada konsolidasi, yaitu penggabungan usaha dengan jalan satu perusahaan bergabung dengan perusahaan lain membentuk satu perusahaan baru. Nah, yang ketiga itu ada akuisisi atau afiliasi, penggabungan usaha dengan jalan membeli sebagian besar saham perusahaan lain untuk mendapatkan hak pengendalian. Ya, selanjutnya itu ada kontribusi relatif perusahaan bergabung. Nah, kontribusi relatif ini dari kekayaan bersih, dan yang kedua itu ada kontribusi relatif dari laba yang diproyeksikan. Tentang apapun aku mendengarkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.